Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fahriyah Fathatun Nada, Faikoh Putri, Divani Estaviana, Sabrina Salsabila, dan Jumidah Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanisme sekresi hormon dan hormon-hormon yang terdapat dalam hipotalamus yang dihasilkan oleh hipotalamus. Berikut merupakan anggota kelompok 3 dan setelah ini akan disampaikan oleh teman saya. Endokrin merupakan salah satu sistem koordinasi tubuh yang memiliki karakteristik mengeluarkan hormon sebagai salah satu mediator yang digunakan oleh tubuh agar dapat bekerja sesuai fisiologinya. Peran sistem endokrin dalam homeostatis yang satu mengatur aktivitas pertumbuhan sel, yang kedua meregulasi atau mengatur proses metabolisme sistem, yang ketiga proses perkembangan individu. Pelepasan hormon. Ketika distimulasi, kelenjar endokrin akan melepaskan hormon lebih sering sehingga terjadinya peningkatan konsentrasi hormon dalam darah. Kontrol sekresi berfungsi untuk mencegah kelebihan atau kekurangan produksi. Dari setiap hormon yang diproduksi berfungsi untuk membantu mempertahankan homeostatis. Kontrol sekresi hormon. Sekresi hormon diatur oleh 3 mekanisme. Yang pertama, adanya sinyal dari sistem saraf. Contohnya yaitu impuls saraf ke medula adrenal untuk mengatur pelepasan epinefrin. Yang kedua, perubahan kimia dalam darah. Contohnya adalah meningkatnya kadar kalsium dalam darah untuk mengatur sekresi hormon paratiroid. Yang ketiga yaitu pengaruh hormon lainnya. Contohnya, anterior pituitari melepaskan hormon FSH karena adanya stimulus hormon GnRH oleh hipotalamus. Nah, selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yaitu fungsi paling utama, yaitu homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan dengan stabil. Berikut adalah daftar hormon yang disekresi oleh hipotalamus. Yang pertama yaitu hormon CRH, berfungsi untuk menstimulus hipofisis anterior, tepatnya di sel kortikotrophs, untuk mensekresi hormon ACTH dan MSH. Yang kedua yaitu hormon PRH, berfungsi untuk menstimulus hipofisis anterior, tepatnya pada sel laktotrophs, untuk mensekresi hormon PRL. Yang ketiga yaitu hormon GnRH, berfungsi untuk menstimulus hipofisis anterior, tepatnya pada sel gonadotrophs, untuk mensekresi hormon FSH dan LH. Selanjutnya yaitu hormon TRH, berfungsi menstimulus hipofisis anterior, tepatnya pada sel tirotrophs, untuk mensekresikan hormon TSH. Yang kelima yaitu hormon GHRH, berfungsi menstimulus hipofisis anterior, tepatnya pada sel somatotrophs, untuk mensekresi hormon HGH. Selanjutnya hormon GHIH, berfungsi untuk menghambat sekresi hormon HGH dan TSH. Lalu yang terakhir ada hormon PIH, berfungsi untuk menghambat sekresi hormon PRL dan MSH. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditulis, akan kami jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.